Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Datun Solang dari kelas A5 Keperawatan, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 2. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mande, SH, SS, MH. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah, melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial, unsur manusia atau umat atau baca masyarakat, rakyat atau bangsa, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintah. Ketiga, unsur tersebut langsung dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan dari negara lain. B. Menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. C. Menggali sumber yuridis, historis, dan sosiologis politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau penggayaan materi mata kuliah Pancasila. Yang kedua, pendekatan yuridis tersebut dapat berperan serta dalam perwujudan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order, sekaligus terbangun suatu kondisi bagi wujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang umum Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Akan tetapi yang kini ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini yang akan datang. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI dalam menata kultur atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia guna mengisi menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus dipegang teguh oleh kalangan suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan seluruh warga bangsa, termasuk kalangan generasi muda atau mahasiswa dalam menata dan mengembangkan kehidupan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar,
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.